141 Ricky Mo, jangan bicara lagi. Amanda Mu turun ke lantai bawah, saat melewati ruang makan, melihat Charles Mo duduk dengan sorot mata yang cemas di ruang makan, tapi belum mulai makan. Dia melihat Amanda Mu berjalan menghampiri, lalu dia bertanya, bagaimana dengan kakak sepupu? Lumayan, aku antar makanan untuknya, kamu makan dulu. Selesai bicara Amanda Mu langsung menuju dapur. Selesai Amanda mengambil makanan, membawa Baki keluar dari dapur, kemudian melihat Ricky Mo sudah duduk di depan meja makan. Mendengar suara pergerakan, dia mengangkat kepala melihat Amanda Mu sekilas. Amanda Mu menundukkan kepala melihat Baki yang ada di tangannya, mengeluarkan suara dan berkata, kamu sudah turun. Iya, Ricky Mo menjawab dengan datar, menundukkan kepala mulai makan. Amanda Mu mengembalikan Baki yang ada di tangannya, kemudian duduk di samping Ricky Mo. Amanda Mu diam-diam melirik ke arah Charles Mo, melihat raut wajahnya tidak berbeda dari biasanya, sama sekali tidak terlihat ada sesuatu yang tidak benar, sangat tenang. Selama makan, Ricky Mo tidak berbicara sama sekali. Selesai makan, dia bangkit berdiri kembali ke ruang baca. Amanda Mu tidak mengganggu dia langsung kembali ke kamar. Tapi Ricky Mo tidak kembali. Amanda Mu sudah tertidur, tengah malam tiba-tiba terbangun. Dia dengan sadar mengulurkan tangan meraba samping tempat tidur, tapi mendapati di sampingnya kosong. Ricky Mo masih berada di ruang baca. Dia duduk di atas kasur, mengambil ponsel melihat jam, mendapati waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Amanda Mu mengambil sebuah pakaian, beranjak dari kasur pergi menuju ruang baca Ricky Mo. Pintu di ruang baca tidak terkunci, dia mendorong pintu dan masuk, kemudian dia mencium suatu bau yang menyengat, lampu di dalam ruang baca tidak dinyalakan, ruangan itu sangat gelap sekali, dia melihat ada satu cahaya. Ricky Mo sedang merokok. Amanda Mu tidak menyalakan lampu, dalam kegelapan meraba-raba. Berjalan pelan-pelan. Di dalam kegelapan mereka berdua tidak saling melihat wajah satu sama lain, tapi bisa saling merasakan aura satu sama lain. Amanda Mu duduk di sampingnya, asap rokok membuat dia terbatuk. Cahaya putung rokok itu bersinar sebentar, kemudian mati. Dalam kegelapan, suara Ricky Mo yang serak seperti setan, untuk apa kamu kemari? Datang mencari kamu. Suara Amanda ringan, tangannya memegang pergelangan tangan Ricky Mo. Tangan Ricky Mo yang biasanya hangat, saat ini malah dingin seperti es. Amanda Mu memegang erat tangannya, memberikan sedikit demi sedikit kehangatan kepada Ricky Mo. Tapi dengan cepat, Ricky Mo menarik tangannya. Beberapa saat kemudian, suaranya kembali terdengar. Pada saat di gudang pabrik yang tidak terpakai itu, mereka menggunakan aku mengancam dia. Amanda Mu tahu, dia, yang dimaksud Ricky Mo adalah ibu kandungnya. Ucapan yang sederhana, tapi menjelaskan semua. Meskipun respon Ricky dulu, sudah menjelaskan kalau masalah ini mungkin benar-benar, tapi saat mendengar Ricky Mo mengaku, Amanda Mu masih merasa terkejut. Tepat di depanku, Ricky Mo melanjutkan berbicara, mereka mengikat aku, mereka mengitari dia. 15 tahun yang lalu, Ricky Mo baru berusia 11 tahun. Anak berusia 11 tahun, melihat dengan mata kepala sendiri ibu kandungnya di depan dia, oleh sekelompok pria. Amanda Mu tiba-tiba terkejut, dengan cepat mengulurkan tangan memeluk Ricky Mo. Ricky Mo, kamu jangan bicara lagi. Terakhir, saat Herman Mo membawa orang datang. Amanda Mu dengan suara bergetar memotong ucapannya, Ricky, aku minta kamu jangan bicara lagi. Suara Ricky Mo terlampau tenang, terlalu tenang sampai membuat dia takut. Ricky Mo sama sekali tidak berhenti berbicara, masih mau melanjutkan bicara, Amanda Mu langsung mencium dia. Ruangan yang gelap, Amanda Mu sama sekali tidak melihat dengan jelas wajahnya, terlebih dahulu mencium dagunya, kemudian baru mencium bibirnya. Ricky Mo yang awalnya tidak bergerak, tapi kini dia mengambil alih, mendekap Amanda Mu dengan sangat erat dalam pelukannya, sangat erat sampai seakan mau mematahkan pinggangnya. Amanda Mu menggigit pelan bibirnya, mereka berdua seperti sedang bertarung satu sama lain. Sampai Amanda Mu terdorong ke sofa, dia baru menyadari apa yang akan dilakukan Ricky Mo selanjutnya, tapi Ricky Mo sama sekali tidak memberi dia kesempatan untuk berespon, langsung masuk. Sebelum ini,
mereka hanya pernah melakukan sekali di Jade Imperial. Yang lalu meskipun Ricky Mo berada dalam pengaruh obat, tapi masih mempunyai kekuatan untuk mengontrol dan dengan sabar memandu dia, tapi kali ini, gerakannya secara jelas terlihat lebih kasar. Amandamu tidak tahan berteriak pelan, sakit. Rileks saja. Kamu keluar dulu. Tidak mungkin. Begitu ucapannya berlalu, laki-laki itu tidak hanya tidak keluar, malah lebih dalam lagi. Amandamu menggigit bibirnya sebisa mungkin, masih mengeluarkan suara yang pelan. Suara ini sepertinya membuat Ricky Mo semakin bersemangat, gerakannya makin lama makin cepat, juga makin lama makin. Amandamu tidak tahu kapan berakhir, saat dia bangun, hari sudah pagi. Dia tidak berada di sofa ruang baca, melainkan di atas kasur, tubuhnya terasa nyaman, ada orang yang membantu dua membersihkan. Tidak perlu melihat juga sudah tahu Ricky Mo tidak ada di kamar, karena di kamar tidak ada aura dia. Ricky Mo memang orang yang seperti ini, keberadaannya bisa dirasakan orang lain. Saat menggosok gigi mencuci muka di toilet, Amandamu mendapati bibirnya sedikit bengkak, ada bekas berwarna merah di lehernya. Ini jejak yang ditinggalkan, kemarin malam dia dengan Ricky Mo. Amandamu mencari baju dengan kerah yang menutupi leher, lalu menguraikan rambutnya, menutupi semua bekas yang ada di tubuhnya. Kalau bukan karena kemarin malam Ricky Mo terlihat sangat menyedihkan, dia juga tidak akan berinisiatif, terlebih dahulu. Lain kali tidak bisa seperti ini mengasihani Ricky Mo. Di ruang tamu. Begitu Charles Mo melihat Amandamu turun, dia langsung bangkit dari sofa. Kak Amandamu, kamu akhirnya bangun. Ada apa? Dia tahu dengan jelas Charles Mo tidak akan tahu apa yang terjadi antara dirinya dengan Ricky Mo semalam, tapi ucapan Charles Mo masih membuat dia sedikit khawatir. Kakak sepupu saat pergi tadi meminta aku menunggu kamu untuk berangkat bersama, aku berencana ingin membangunkanmu. Charles Mo mengambil tas berjalan menghampiri Amandamu, aku sudah membungkuskan sarapan untukmu, kamu makan di mobil saja, kalau tidak akan terlambat. Amandamu mendengar dia mengungkit tentang Ricky Mo, telinganya seakan menjadi panas, dengan tenang berkata, mungkin sedikit flu, jadi terlambat bangun. Pantas saja kakak sepupu tidak membiarkan aku membangunkanmu. Charles Mo menganggukkan kepala, berpikir yang diucapkan Amandamu masuk akal. Di dalam mobil, Amandamu bertanya kepadanya, hari ini kamu sendirian ke sekolah tidak masalahkah? Ada masalah apa? Philip tahu terluka dia pasti akan izin tidak masuk, anggap saja dia masuk sekolah, aku juga tidak akan takut dengannya, toh dia juga tidak bisa mengalahkan aku. Charles Mo memperhatikan raut wajah Amandamu tidak bersahabat, langsung berkata, kalau mereka mau bertengkar denganku, aku akan cari guru. Sudah bukan murid sekolah dasar lagi, masih mencari guru. Amandamu menahan, tertawa sebentar, anak pintar. Charles Mo tersenyum bodoh, dengan raut wajah tidak senang berdehem, umur kamu tua, kamu itu bibi. Panggil sekali lagi. Tidak berani. 142 pembunuh bayaran. Sepanjang hari, Amandamu tidak melihat Kelvin Mu di kantor. Amandamu bertanya kepada salah satu rekan kerja yang hubungannya baik dengannya, Presdir hari ini tidak ke kantor. Rekan kerjanya melihat ke sekeliling, berkata dengan pelan, dengar-dengar Presdir pergi ke luar negeri. Mendengar ini, raut wajah Amandamu berubah. Poinnya, untuk apa tiba-tiba Kelvin Mu pergi ke luar negeri? Tiba-tiba, dia teringat perkataannya dulu ke Kelvin Mu. Jangan-jangan, Kelvin Mu keluar negeri untuk meminta kakek kembali. Ucapan dia dulu ke Kelvin Mu, termasuk penolakan. Meskipun kemampuan berbisnis Kelvin Mu tidak baik, tapi saat ada kaitan dengan keuntungan, dia bisa mengatasi dengan sangat baik. Amandamu tiba-tiba teringat akan masalah ibu Ricky Mo. Kasus penculikan saat itu, terakhir ditetapkan sebagai kasus penculikan sekaligus pembunuhan, karena kemarahan penculik pada saat itu, yang akhirnya membuat penculik membunuh. Tapi, ibu Ricky Mo tidak dengan sederhana dibunuh, melainkan diperkosa sampai mati. Mereka kalau hanya menginginkan uang, keluarga Mo kalau memang benar ingin menyelamatkan ibu Ricky, bagaimanapun juga tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi sampai begitu fatal. Kalau begitu, masalah ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tujuan orang-orang itu dari awal adalah menyiksa ibu Ricky sampai mati.
Kemungkinan kedua, ada anggota keluargamu yang tidak ingin Ibu Ricky diselamatkan, membiarkan dia mati. Kasus penculikan saat itu menjadi perhatian publik, berita di koran tertulis setelah mencari beberapa hari baru menemukan keberadaan Ricky Mo dan ibunya, tapi kalau seandainya penculik hanya menginginkan uang, seharusnya berinisiatif menghubungi mereka, bagaimanapun juga tidak mungkin sampai beberapa hari baru mereka ditemukan. Semua detail dan hasil keputusan, tidak dapat dipertanggungjawabkan. Masalah yang dapat terpikir olehnya, orang lain pasti juga bisa terpikir, Ricky Mo lebih bisa terpikir. Seringnya, orang-orang saat menemui hal yang tidak sesuai dengan dirinya, anggap saja kebingungan, paling hanya memikirkan sebentar lalu lupa, apalagi hal yang tidak ada hubungan dengan dirinya. Tapi Ricky Mo tidak sama, dia adalah ibu kandungnya, di depan matanya, dipermalukan oleh sekelompok laki-laki. Beberapa tahun ini, pasti hidup dalam dendam dan perasaan bersalah. Jadi, dari tubuhnya baru terasa aura yang menakutkan. Jadi, dia tidak menunjukkan diri di depan publik. Jadi, saat Amandamu diculik oleh dua orang itu, Ricky Mo baru bisa dengan kejam melawan mereka. Dia terus ingin memaksa kakekmu pulang kemari, apa bisa menjelaskan, kakekmu ada hubungan dengan kasus penculikan saat itu. Brak. Amandamu tersadar dari lamunannya setelah dokumen yang ada di atas meja jatuh ke lantai. Dia sepertinya tahu apa yang akan dilakukan oleh Ricky Mo. Siang hari, Amandamu menelepon Ricky Mo, mengajak dia makan siang. Ricky Mo terkejut untuk pertama kalinya. Sebaliknya Charles Mo mengirim Amandamu pesan, "Kak Amandamu, siang ini kamu makan apa?" "Belum makan, kamu?" Charles Mo mengirim dia sebuah ekspresi, "Patuh, kebetulan, aku juga belum makan." Amandamu tidak tahan tertawa, tentu saja dia tahu maksud anak kecil ini apa. "Aku pergi ke restoran memesan makanan, tunggu kamu menyetir kemari kebetulan makanan sudah selesai dimasak, sebentar aku kirim alamatnya ke kamu." Amandamu selesai memesan belum lama, Charles Mo datang. Dia tersenyum kemudian duduk, mengambil sumpit makan sesuap, mengerutkan kening berkata, "Tidak seenak masakan buatan Kak Amandamu." Amandamu melirik dia sekilas, pintar ambil hati orang. Selesai makan mereka berdua keluar dari restoran, ponsel Charles Mo tiba-tiba berbunyi. Dia menghentikan langkahnya, terpaku melihat layar ponsel, Philip Tao. "Laki-laki yang kamu pukul kemarin." Amandamu menghampiri melihat sekilas, nama ini dia ada sedikit kesan. Charles Mo menganggukkan kepala, "Benar, tidak tahu kenapa dia tiba-tiba menelepon aku." Begitu telepon diangkat, di seberang telepon terdengar teriakan histeris Philip Tao, "Charles Mo. Apa benar kamu yang mencari orang membunuh ayahku?" "Philip Tao, kamu gila ya? Kemarin aku tidak pukul otakmu, kenapa otakmu jadi rusak?" Charles Mo mendengar nada suara Philip Tao yang seperti itu, nada suaranya juga tidak enak didengar. "Aku mau kamu menggantikan nyawa ayahku." Selesai Philip Tao mengucapkan kalimat ini, telepon ditutup. Amandamu juga mendengar perkataan Philip Tao, dia mengatakan aku membunuh ayahnya. Bukannya ini gila, aku ada dendam apa dengan ayahnya kenapa harus membunuh ayahnya? Charles Mo benar-benar memikirkan masalah ini. Tapi mereka berdua belum berjalan jauh, dari depan ada dua laki-laki yang berjalan mendekat. Dua laki-laki itu tinggi besar, tatapan matanya sangat serius. Berdasarkan intuisi, Amandamu merasa dua orang ini mungkin adalah polisi. Amandamu langsung berdiri di depan Charles Mo. Benar seperti dugaannya, saat dua orang itu mendekat, mereka mengeluarkan tanda pengenal polisi. "Halo, kami polisi tim kriminal, kami mencurigai Charles Mo ada hubungan dengan kasus pembunuhan, tolong kerjasamanya dalam membantu penyelidikan." Pandangan mereka terus tertuju pada Charles Mo yang dihadang oleh Amandamu. Amandamu mendengar penjelasan ini, membalikkan badan melihat Charles Mo sekilas. Raut wajah Charles Mo sedikit berubah, di wajahnya ada keterkejutan. Amandamu menggenggam tangannya, dia belum dewasa, anak di bawah umur, harus didampingi orang dewasa kan. Amandamu menemani Charles Mo pergi ke kantor polisi. Di jalan, Amandamu menelepon Ricky Mo, memberitahu hal ini. Saat mereka tiba di kantor polisi, Amandamu melihat di pintu kantor polisi ada Donnie Si dan James Gu. James Gu begitu melihat mereka turun,
berjalan mendekati mereka dengan santai. Ketua Qi, lama tidak berjumpa, makin lama makin maskulin. Ketua Qi adalah polisi yang tadi berbicara, mungkin karena sering berhubungan dengan pelaku kejahatan, raut wajah mereka sedikit mengerikan. Dia melihat James Gu, kemudian tersenyum. James Gu, untuk apa kamu kemari? Ternyata James Gu kenal dengan Ketua Qi. James Gu mendekat, menepuk bahu Ketua Qi, mengangkat dagu menunjuk ke arah Charles Mo, anak itu, saudara jauhku. Ketua Qi tertawa, kamu dan Charles Mo saudara jauh. Tidak bisa berbohong kepada polisi. Cepat sekali kamu memeriksa dengan jelas seperti ini, cuma kamu yang berani seperti ini, jelas-jelas tahu anggota keluarga Mo, masih berani berurusan dengannya. Ketua Qi tertawa, meskipun dia anak raja, kalau dia melakukan tindakan yang melanggar hukum, aku pasti akan menangkap dia. Seperti ini ya. James Gu melirik ke Amanda Mu memberi tatapan agar dia tenang, kemudian melanjutkan berbicara kepada Ketua Qi, kamu anggap aku sebagai orang yang mendampingi anak itu, sebentar lagi aku juga ikut mendengarkan. Tidak ada aturan seperti ini. Kaki. Baiklah. Di ruang investigasi, Ketua Qi dengan raut wajah yang serius menatap Charles Mo. Philip tahu teman sekolah kamu. Iya. Ayahnya dibunuh hari ini pukul 6 pagi, sebelumnya tidak ada orang yang dendam kepadanya, sedangkan kamu sebelumnya bermasalah dengan Philip Tao, kami mencurigai kamu menggunakan pembunuh bayaran. Charles Mo teringat telepon yang dia terima tadi, ayah Philip Tao. 143 ketakutan. Amanda Mu yang mendengar wajahnya penuh keterkejutan, James Gu dengan tangan menunjuk Charles Mo bertanya, menggunakan pembunuh bayaran. Kamu bilang anak kecil ini. Charles Mo melirik James Gu, kamu baru anak kecil. Ketua Qi dengan raut wajah serius melihat James Gu, polisi sedang menginvestigasi, kamu jangan ikut bicara. James Gu melambaikan tangan, menganggukkan kepala berkata, baik, kamu lanjutkan bertanya. Ketua Qi menoleh melihat Charles Mo, hari ini pukul 6 pagi kamu berada di mana? Meskipun Amanda Mu dapat merasakan kalau Charles Mo tegang, tapi tidak takut sama sekali, dengan berani menjawab, tidur di rumah. Ketua Qi menganggukkan kepala, ada orang yang bisa menjadi saksi. Amanda Mu baru mau membuka mulut, Ketua Qi melihat dia sekilas, kemudian berbicara kepada Charles Mo, anggota keluarga tidak bisa menjadi saksi. Kalau seperti ini, Amanda Mu dan Ricky Mo tidak bisa menjadi saksi. Pengakuan mulut sampai sini sudah tidak bisa diteruskan lagi. Meskipun Charles Mo menjadi orang yang dicurigai, tapi sama sekali tidak ada bukti dan orang yang bisa membuktikan, jadi polisi melepas dia pergi, tapi masih tetap harus mempersiapkan diri kalau sewaktu-waktu dimintai keterangan kembali. Charles Mo dan James Gu juga saling mengenal. Mereka berdua setelah keluar dari kantor polisi, terus berbincang-bincang. Sedangkan suasana hati Amanda Mu tidak setenang mereka. Dari mulut Philip Tao keluar informasi mengenai Ibu Ricky, siapa yang memberitahu dia. Kemungkinannya adalah keluarga dekat dan teman yang ada di sampingnya. Sedangkan Ibu Ricky Mo saat itu, diculik ke suatu tempat, masih dilecehkan, orang yang tahu, selain para penculik itu sendiri dan keluarga Mo, masih ada kemungkinan warga yang ada di sekitar juga mengetahui. Tempat itu adalah pabrik yang sudah tidak terpakai, 10 tahun yang lalu orang yang ada di sekitar lebih sedikit, tapi asal ada orang yang tinggal di sekitar, sangat memungkinkan mengetahui sesuatu. Bagaimana kalau sampai ayah Philip Tao adalah orang yang mengetahui? Amanda Mu tiba-tiba teringat saat Ricky Mo menyelamatkan dia saat itu, akhir dari kedua orang itu, terlihat sangat ketakutan. Kak Amanda Mu, kamu jalan kemana? Ayo naik mobil. Terdengar suara Charles Mo di telinga, Amanda Mu baru tersadar dari lamunannya, menyadari mereka bertiga sedang berdiri di samping mobil melihat dirinya, sedangkan dia masih terus berjalan. Dia bergegas kembali, maaf, sedang memikirkan sesuatu. Saat dia akan naik mobil, kembali teringat sesuatu kemudian bertanya kepada mereka, kalian sekarang mau kemana? James Gu menjawab, aku kembali ke Sengding Media. Kalau kalian ikut sama-sama, searah, kalau tidak sama-sama aku antar kalian kembali ke sekolah dan kantor. Amanda Mu menggelengkan kepala berkata, aku naik taksi kembali sendiri, kalian antar Charles Mo saja.
Selesai bicara dia langsung menuju ke pinggir jalan memberhentikan taksi. Kebetulan ada taksi yang lewat, dia segera pergi. Charles Mo juga bisa merasakan suasana hati Amanda Mu sedikit tidak baik. Dengan penuh tanya membalikkan kepala bertanya kepada James Gu, ada apa dengan Kak Amanda Mu? Tatapan James Gu tidak setenang biasanya, diam beberapa saat baru berkata, mungkin karena kamu dicurigai sebagai tersangka, jadi dia sedih, kamu mau ikut denganku bertemu dengan kakak sepupumu, atau kembali ke sekolah? Tidak ke sekolah, aku langsung pulang rumah saja. James Gu mengantar Charles Mo pulang ke rumah, baru ke Sengding Media. Dia langsung pergi ke kantor CEO. Ricky Mo sedang duduk di kursi mengurus dokumen, James Gu masuk ke kantor dan duduk, kamu tidak ingin tahu bagaimana urusannya. Toh bukan Charles Mo kecil yang melakukan, tidak ada bukti mereka tidak bisa bertindak apapun terhadap Charles Mo kecil. Selesai Ricky Mo berbicara, baru perlahan mengangkat kepala, sepasang matanya terlihat tenang. James Gu terdiam beberapa saat, berkata, masalah ini apa kamu yang melakukan? Ricky Mo menyipitkan mata, berkata, masalah apa? Kamu tahu masalah apa yang aku maksud? James Gu menghela nafas, Ricky Mo, bukan hanya aku yang mencurigai, aku rasa Amanda Mu juga mencurigai. Ricky Mo menjawab tanpa ada keraguan, aku tidak melakukannya. Benarkah? James Gu terlihat jelas tidak percaya. Meskipun raut wajah Ricky Mo datar tidak ada bedanya dengan orang pada umumnya, tapi dia sudah lama mengenal Ricky Mo, dia sangat jelas, kasus ibu Ricky Mo sangat mempengaruhi Ricky Mo. Meskipun Ricky Mo mengatakan tidak, dia juga tidak banyak bertanya. Amanda Mu kembali ke kantor, bertemu dengan sis kamu. Kenapa, ayah tidak di kantor, kamu kira tidak ada orang yang mengatur? Ingin datang tinggal datang, ingin pergi tinggal pergi begitu saja, tidak bisa bekerja dengan tenang. Sis kamu tidak melihat dia, nada suaranya aneh. Amanda Mu tertawa, kalau tidak, kamu yang mengurus aku. Kamu, sis kamu berdeham, tidak bisa berkata-kata lagi. Dalam hati, semakin Amanda Mu memikirkan semakin merasa tidak benar. Dia terus merasa kasus ini ada hubungannya dengan Ricky Mo, Philip tahu bisa tahu masalah ibu Ricky, ayah Philip tahu mungkin orang yang mengetahui penculik saat itu. Selang beberapa hari, polisi kembali mencari Charles Mo. Kali ini tetap Amanda Mu yang menemani Charles Mo pergi. Polisi masih belum ada bukti baru, hanya menanyakan beberapa pertanyaan. Keluar dari kantor polisi, Amanda Mu menerima telepon dari Lucy Sen, sudah lama tidak makan bersama. Malam ini nonton bioskop yuk. Amanda Mu tidak menolak, langsung menentukan tempat bertemu dengan Lucy Sen. Lucy Sen sibuk bekerja, Amanda Mu ada urusan atau tidak berani sembarang mencari dia, takut mengganggu dia, hanya kalau dia ada atau tidak ada urusan mengajak Amanda makan bersama atau berbelanja bersama. Mereka berdua makan di mall, langsung pergi nonton bioskop. Sebelum masuk ruang bioskop, Lucy Sen tiba-tiba berkata, Ricky Mo adalah bos besar Sengding Media, kamu tahu kan? Sebenarnya hari itu setelah dia keluar dari ruangan kantor Ricky Mo, langsung ingin menelepon Amanda Mu, tapi karena tiba-tiba ada urusan yang mendadak, dia lupa. Amanda mengangguk dan berkata, tahu. Kapan kamu tahu? Hal besar seperti ini kamu tidak memberitahu aku. Lucy Sen menepuk pundaknya. Amanda Mu teringat suasana hatinya saat itu, raut wajahnya berubah, tidak terpikir memberitahu kamu. Baiklah, nonton bioskop dulu. Lucy Sen juga tidak banyak bicara dengannya, bergegas masuk ke ruang bioskop dengannya. Mungkin karena mengungkit tentang Ricky Mo, saat menonton bioskop Amanda Mu tidak konsentrasi. Saat film hampir selesai, dia menerima telepon Ricky Mo. Jam berapa pulang? Aku jemput kamu. Awalnya Amanda Mu ingin menolak, setelah berpikir beberapa saat dia menjawab, sudah mau pulang, kamu kesini saja. Selesai menonton dan keluar dari ruangan, Lucy Sen mau mengantar dia. Kamu kembali dulu Sya, sebentar lagi Ricky Mo akan datang menjemput, kamu hati-hati di jalan. Amanda Mu tertawa sambil berbicara. Lucy Sen juga ikut tertawa, mendekati Amanda Mu dan berkata, rupanya sekarang kamu mau membiarkan Ricky Mo menjemput kamu. Jujur katakan padaku, kalian sudah sampai tahap mana? Cepat pergi sana, Amanda Mu mendorong dia. Apa kalian sudah? Amanda Mu tidak berdaya, iya,
cepat jalan sana. 144 Aku bisa bantu kamu. Lucy Sen melangkahkan kaki mau pergi, Ricky Mo datang. Dia mengendarai mobil Bentley yang dipesan khusus dengan harga ratusan miliar, berhenti di depan mall, menjadi pusat perhatian banyak orang. Amanda Mu segera membuka pintu mobil dan naik, berkata kepadanya, cepat jalan. Ricky Mo tidak langsung melajukan mobil, melainkan memiringkan badan membantu dia mengikatkan sabuk pengaman, kemudian satu tangannya memegang kursi belakang Amanda Mu, satu tangannya memegang pintu mobil dengan posisi yang sangat dekat bertanya kepadanya, raut wajahmu tidak bagus, Lucy Sen mengajak kamu menonton film apa? Amanda Mu terbiasa untuk memundurkan kepalanya, berkata, film fantasi. Kisahnya sangat tragis. Tidak. Kalau begitu kenapa raut wajah kamu buruk seperti ini? Ricky mau berbicara, mengulurkan tangan menyentuh wajahnya. Amanda Mu dengan sadar mengalihkan wajahnya, tangan Ricky Mo tidak sampai menyentuh wajahnya, terhenti di udara. Di wajahnya tidak tampak ekspresi canggung, tapi sebaliknya malah membuat orang merasa ketakutan. Ini membuat Amanda Mu merasa sangat tidak nyaman. Saraf yang menegang selama beberapa hari ini, saat ini rasanya seperti putus. Raut wajah Amanda Mu putus asa, ayah Philip Tao meninggal, apa ada hubungannya denganmu? Ricky Mo mengangkat matanya, bola mata yang hitam seolah seperti lubang yang sangat dalam, suaranya serak dan dingin, kamu masih menebak apa lagi? Kamu ini sedang mengaku. Amanda Mu dengan tidak percaya melihat dia, suaranya sedikit bergetar. Dia benar-benar tidak terlalu mengenal Ricky Mo. Meskipun dari kecil hingga dewasa hidupnya tidak baik, tapi tindakannya yang dengan sembarang mempermainkan hidup orang lain, tidak bisa diterima begitu saja. Kedua orang penculik yang saat itu menculik dia, meskipun bisa kabur, tapi begitu tertangkap polisi, polisi juga akan menembak mereka, jadi respon Amanda Mu tidak sampai seperti ini. Tapi kali ini, Ricky Mo dengan sangat cepat, meminta orang untuk menghabisi ayah Philip Tao, Amanda Mu merasa ketakutan. Sudah seharusnya dia mati. Sudut bibir Ricky Mo terangkat, senyumannya terlihat kejam, orang-orang itu patut mati, Effendi Tao bukan orang yang terakhir. Ayah Philip Tao, bernama Effendi Tao. Kamu sangat pintar, kamu bisa menemukan pembunuhnya, kemudian menyerahkan mereka ke polisi. Amanda sedikit takut dengan Ricky Mo yang seperti ini, tapi masih dengan berani membujuk dia. Senyum di wajah Ricky Mo makin dalam, wajah tampan yang terkena sinar cahaya lampu di luar terlihat asing, aku pintar. Tapi sudah berlalu selama 15 tahun, aku belum menemukan pembunuhnya, jadi setiap aku menemukan orang yang berhubungan, aku akan menghabisi orang itu. Tanpa sadar Amanda Mu mengepalkan kedua tangannya. Ricky Mo mendekat beberapa senti, dengan lembut menyentuh wajahnya, berbicara di telinganya, kalau kamu tidak setuju dengan yang aku lakukan, kamu boleh lapor polisi. Tubuh Amanda Mu menjadi kaku, menggigit bibir tidak berbicara, hanya saling bertatapan dengan Ricky Mo. Meskipun dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan Ricky Mo, tapi dia tahu dengan jelas dirinya tidak akan lapor polisi. Ricky Mo dalam menghadapi kasus ibunya, sudah bertindak terlampau jauh. Anggap saja kalau dia benar lapor polisi, polisi menangkap Ricky Mo, dia berani memastikan, meskipun Ricky Mo meringkuk dalam penjara, dia masih punya cara untuk membunuh orang yang berhubungan dengan kasus ibunya. Ricky Mo punya kemampuan ini. Tiba-tiba, raut wajah Ricky Mo berubah, suaranya lebih serak, ini masih di mobil, jangan melihat aku seperti itu. Dia benar-benar sangat menyukai kedua mata Amanda Mu, bersinar dan menggoda. Amanda Mu segera mengalihkan pandangannya, membalikkan kepala melihat ke sekeliling. Begitu sampai di villa, Ricky Mo membawa Amanda Mu kembali ke kamar, mendorong dia sampai ke pintu kemudian mencium dia. Saat ini Amanda Mu tidak ada keinginan untuk melakukan hal ini dengannya, jadi dia menghindar. Dia mencari kesempatan membuka mulut dan berkata, berapa hari lalu ayahku pergi ke luar negeri, beberapa hari lagi mungkin akan kembali. Gerakan Ricky Mo tiba-tiba terhenti, tapi masih tidak melepaskan Amanda Mu, untuk apa dia ke luar negeri. Kamu sudah tahu masih tanya. Amanda sedikit menghela nafas, berkata, kakekmu akan kembali. Untuk apa khusus memberitahu aku hal ini? Ricky Mo menundukkan kepala mencium bibirnya, saat ini jangan memikirkan hal lain.
Karena hal ini dari awal sudah ada di dalam kendalimu, jadi meskipun aku tidak memberitahumu, kamu juga sudah mendapatkan informasi, iya kan? Amandamu tidak menolak ciumannya, juga tidak membalas. Ricky mau tiba-tiba melepaskan ciumannya, karena kamu sudah tahu, kenapa masih sengaja mengatakan ini membuat aku tidak senang. Amandamu sama sekali tidak merasa cara Ricky mau mencari pembunuh yang sebenarnya tidak benar, dia merasa cara yang dilakukan Ricky mau tidak benar. Ricky mau terlalu menakutkan, cara yang digunakan juga kejam. Tapi, Amandamu tidak tahu bagaimana berkomunikasi dengan Ricky Mo. Ricky Mo sama sekali tidak mendengarkan ucapannya, tidak akan menerima masukannya. Setelah beberapa lama, Amandamu mendengar suaranya sendiri, Ricky Mo, kamu ingin mencari penculik yang menculik kamu dan ibumu, aku bisa membantu kamu. Membantu aku, suara Ricky Mo sepertinya tidak terdengar. Ibunya adalah seorang yang berpendidikan, saat muda dulu ibunya adalah pasangan yang diimpikan semua orang di kota J, bakat dan penampilan dipadukan, sedangkan ayahnya, Herman Mo, sebagai anak orang kaya, tentu saja dia seorang pria yang hebat. Anak mereka Ricky Mo, bisa pintar seperti ini, juga bukan kebetulan. Setelah ibunya dilukai, dia menghabiskan waktu yang sangat lama baru muncul, menjadi seperti orang normal. Tapi anak usia belasan tahun seolah bertumbuh menjadi dewasa hanya dalam waktu semalam, aura menakutkan yang stabil, dia sudah sering ke kantor polisi, ada seorang polisi muda yang berkata dengan jujur padanya, kasus penculikan kalian, aku rasa tidak semudah itu, tapi di bawah lindungan orang-orang. Yang Ricky Mo tahu dengan jelas, orang yang ingin melindungi adalah keluarga Mo. Keluarga Mo tidak ingin masalah ibunya dilecehkan terkuak di publik, jadi mereka tidak melacak lebih lanjut. Sejak saat itu, dia mulai melacak kasus itu. Ayah kandung dan saudara kembar perempuannya tidak percaya padanya, mereka merasa karena saat itu dia melihat dengan mata kepala sendiri ibunya disiksa, dia menjadi memiliki trauma batin, jadi perilakunya menjadi aneh. Sedangkan saat ini, Amandamu berdiri di hadapannya, dengan raut wajah yang serius mengatakan ingin membantu dia. Suara Ricky Mo lebih berat dari biasanya, kamu percaya kasus ibuku, di belakangnya masih ada orang lain yang merencanakan. Aku tidak tahu kasusnya dengan detail, tapi aku percaya padamu, kamu begitu pintar, kamu merasa masih ada pelaku lain yang merencanakan, berarti pasti ada. Tatapan Amanda sangat meyakinkan, sinar matanya menunjukkan kepercayaannya terhadap Ricky Mo. Ricky Mo menatap dia beberapa saat, tiba-tiba memeluk dia masuk ke dalam dekapannya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi Amandamu malah bisa merasakan di lubuk hati Ricky Mo ada rasa kehilangan yang sangat mendalam karena ditinggal oleh ibunya. Amandamu mengulurkan tangan menepuk pelan pundaknya, tapi, kamu harus menyanggupi aku, tidak boleh sembarang, membunuh orang. 145, ada beberapa orang, yang ditunjuk adalah keluarga Mo. Mendengar ucapannya itu, Ricky Mo melepas pelukannya. Dia mundur beberapa langkah menatap Amandamu, tapi mereka pantas mati. Kamu berusaha keras memaksa kakekku kembali, apa kamu juga ingin membunuh kakekku? Hati Amanda menjadi sedikit dingin. Dia mengira dirinya di hati Ricky Mo ada tempat, tapi perkataan Ricky Mo menangguhkan pemikirannya. Tidak akan, Ricky Mo berkata dengan nada suara yang datar, tentu saja aku tidak akan turun tangan kepada kakekmu. Dia sama sekali tidak terlibat dalam kasus itu, dia hanya orang yang dibeli oleh keluarga Mo. Kalau begitu sebenarnya untuk apa kamu memaksa dia kembali? Amandamu tidak mengerti maksud Ricky Mo, tapi dia malah mengerti satu hal. Ibu Ricky saat itu dilecehkan sampai mati, sedangkan Effendi tahu bisa tahu hal ini, kemungkinan besar karena kebetulan, dia juga terlibat di dalamnya. Di dunia ini selamanya tidak pernah ada yang hitam atau putih, Amandamu tidak tahu bagaimana menilai perilaku Ricky Mo. Tapi, dia masih merasa kasihan pada Ricky Mo. Ada ibu yang seperti itu, kalau ibunya masih ada, Ricky Mo pasti tidak akan seperti sekarang ini. Dia pasti menjadi seseorang yang dikagumi oleh semua orang, membuat semua wanita tergila-gila padanya. Tapi, karena masalah ibunya, setengah hidupnya dihabiskan untuk mencari otak pelaku kasus penculikan itu. Hidup dalam bayang-bayang dendam, meskipun identitasnya sebagai anak orang kaya, punya kekuasaan, tapi dia tidak akan bisa senang.
Keluargamu kenapa meminta dia ke luar negeri? Karena kalau dia ada di dalam negeri bisa membuat orang tidak tenang. Ricky Mo melanjutkan ucapannya, begitu dia kembali, beberapa orang mungkin tidak akan bisa bertahan. Tidak tahu Ricky Mo terpikir apa, sudut bibirnya menunjukkan senyuman. Hanya saja, senyumannya itu tidak sampai ke mata, terlihat sangat dingin. Yang membuat bulu kuduk Amanda Mu merinding bukan senyumannya, melainkan ucapannya. Yang kamu maksud, beberapa orang, itu menunjuk anggota keluargamu. Amanda Mu merasa dirinya pasti salah mengartikan. Tapi, Ricky Mo melebarkan senyuman berkata kepadanya, ucapan Ricky Mo itu sungguh-sungguh. Tiba-tiba Amanda Mu teringat semua sikap Siskamu, meskipun masih merasa terkejut, tapi tidak mempertanyakan kembali. Keesokan paginya, Amanda Mu bangun, dia terbiasa mengambil ponsel kemudian membuka internet. Semua berita di internet dipenuhi dengan berita kepulangan kakekmu. Ada di berita ekonomi, juga ada di berita hiburan. Dalam sekejap, menjadi ramai. 15 tahun yang lalu, kakekmu di kota J juga termasuk orang yang terkenal, relasinya sangat luas, banyak orang yang lebih kaya lebih memiliki kekuasaan, bersedia menjalin hubungan dengannya. Tapi, pada saat perusahaanmu sedang berada di puncak kejayaannya, kakekmu malah tiba-tiba ke luar negeri. Sudah lewat 15 tahun, sekarang tiba-tiba kembali pulang, bisa sangat menarik perhatian masyarakat luas. Tapi bisa sampai membuat begitu banyak media memberitakan, juga sedikit berlebihan. Ricky Mo yang di sampingnya juga bangun. Kemarin malam dia tidur dengan memeluk Amanda Mu, barusan Amanda Mu terbangun, menyingkirkan tangannya, bergerak-gerak di kasur, sekarang dekapannya kosong. Wajah Ricky Mo terlihat tidak senang, kembali menarik Amanda Mu masuk dalam dekapannya, dagunya diletakkan di kening Amanda Mu, pandangannya tertuju pada ponsel Amanda, berkata dengan datar, aku yang suruh orang melakukan, menurutmu bagaimana? Ada sedikit rasa arogan dari nada suaranya, seperti seorang anak kecil yang baru saja melakukan sesuatu dan minta diberi pujian. Amanda Mu tidak bisa menahan tawa, untuk apa kamu meminta media memberitakan kepulangan kakekku? Dia tidak sepintar Ricky Mo, terkadang ada beberapa hal yang dia tidak bisa mengerti jalan pikiran Ricky Mo. Tidak ada apa-apa, hanya ingin supaya orang-orang yang seharusnya tahu, mengetahui kepulangan kakekmu. Selesai Ricky Mo berbicara, tiba-tiba merebut ponsel Amanda Mu, menarik tangannya masuk ke dalam selimut, dengan suara yang serak berkata, kita bisa melakukan hal yang bermakna. Amanda Mu mendengar keanehan di suaranya, tapi sudah terlambat. Tangannya sudah berada dalam kontrol Ricky Mo, menekan bagian tubuhnya itu, suhu yang panas akan membuat tangannya melebur karena panasnya. Aku mau bangun pergi bekerja ke kantor. Wajah Amanda Mu dalam sekejap menjadi merah. Malam hari lampu dimatikan, seharusnya melakukan apa tinggal melakukan. Sekarang hari sudah terang, di dalam ruangan juga terang benderang, dia tidak punya muka setebal Ricky Mo. Kalau begitu kita harus cepat sedikit. Kalau tidak bisa terlambat. Tidak, Fakta membuktikan, kebutuhan biologis laki-laki, meskipun sehari-hari terlihat tenang dan bisa mengontrol diri, begitu sampai diranjang semua sama, tidak tahu malu. Sampai mereka berdua selesai melakukan, jarak antara waktu kerja sudah tidak jauh lagi. Mereka berdua bersamaan bangun dan bersiap diri. Amanda Mu duduk di meja rias berdandan, Ricky Mo berdiri di sampingnya melihat dia. Dia dengan tidak sabar berkata kepadanya, kalau kamu sudah selesai kamu jalan dulu sana. Ricky Mo menyeringai, suaranya yang rendah terdengar kelembutan yang sungguh-sungguh, kamu tidak dandan juga sudah cantik. Saat Ricky Mo memuji Amanda Mu, sangat bersungguh-sungguh. Amanda Mu memalingkan wajah tidak melihat dia, saat pertama kali kamu melihat aku, kamu berkata aku sangat jelek. Memang jelek, Ricky Mo mengatakan apa yang bisa dikatakan. Amanda Mu, dia tiba-tiba merasa mulut Ricky Mo ini, Amanda Mu bisa menikah dengannya, seharusnya dia berbahagia. Tapi, Ricky Mo kembali membuka suara berkata, jelek seperti itu tapi aku masih menciumnya. Kalau diganti dengan Tommy Sen, dia bisa menciummu. Amanda Mu membantah dia, karena seleramu berat. Seleraku berat, juga tidak semua wanita bisa membuat aku jatuh hati. Nada suara Ricky ini terdengar sedikit memuaskan.
Amandamu yang mendengar, jantungnya berdetak kencang. Laki-laki yang dingin mengucapkan kalimat yang romantis, tidak cocok sama sekali. Saat mereka berdua turun ke lantai bawah, Charles Mo sedang membawa tas sekolah berdiri di ruang tamu dengan raut wajah yang serius menatap mereka. Dia menggelengkan kepala dan berkata, kalian berdua akhir-akhir ini makin lama makin keterlaluan. Awalnya Kak Amandamu yang bangun kesiangan, kemudian sekarang kalian berdua sama-sama bangun kesiangan. Amandamu merasa bersalah, tersenyum, tidak mengatakan apa-apa. Ricky Mo dengan tatapan yang dingin melihat sekilas Charles Mo, dia dengan segera membalikkan badan keluar, sambil berkata, cuaca makin hari makin dingin, semuanya ingin bangun siang, ini sangat normal. Amandamu pergi ke kantor, mendapati hari ini Kelvin Mu dan Siska Mu tidak datang ke kantor. Saat siang hari, Amandamu menerima telepon dari Novia Xiao. Amandamu, kakekmu kembali, siang ini kamu pulang makan di rumah ya. Amandamu langsung mengiyakan, baik. Dia terhadap kakekmu tidak ada kesan, dalam ingatannya kakekmu seorang yang baik hati, kalau dibandingkan dengan anggota keluarga lain, kakekmu terhadap dia termasuk baik. Tapi waktu itu, karena kesibukan pekerjaan kakekmu, di atasnya juga ada Siskamu dan kakaknya, perhatian kakek terhadap Amandamu juga tidak banyak. Dia menyimpan ponselnya keluar dari pintu perusahaanmu, lalu melihat Ricky Mo. Ricky Mo sedang bersandar pada mobil, tinggi dan tegap. Untuk apa kamu datang ke sini? Amandamu berlari kecil menghampiri. Anggota keluargamu menelepon, meminta kamu pulang makan di rumah. Iya. Aku pergi denganmu. Selesai Ricky Mo berbicara, dia membuka pintu mobil, mendorong Amandamu masuk ke dalam mobil. Selanjutnya 146 kakekmu, sudah lama tidak berjumpa.